Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang kami hormati Bapak Beni selaku dosen dari pengampu mata kuliah Bisnis Internasional dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan strategis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Rismawati beserta dua rekan saya yaitu Dewi Trihandayani dan juga Adinda Safia Safira. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan strategi. Jadi, International Strategy Management adalah proses perencanaan dan implementasi strategi komprehensif untuk memungkinkan perusahaan bersaing di pasar internasional. Manajemen strategis internasional melibatkan pengembangan strategi di tingkat eksekutif di kantor pusat perusahaan dan di anak perusahaan di berbagai negara. Strategi bisnis internasional mencakup penggunaan kegiatan operasional di negara asal sebagai sumber keunggulan kompetitif. Perusahaan menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang dikembangkan di negara asal untuk menerapkan strategi di pasar internasional. Tujuan dari manajemen strategis internasional adalah mencapai kerangka kerja strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan di perusahaan di pasar internasional. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keunggulan perusahaan. Yang pertama yaitu faktor produksi. Nah, faktor produksi ini meliputi input yang diperlukan untuk bersaing di industri seperti tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, modal, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu kondisi permintaan. Di kondisi permintaan ini terkait dengan sifat dan ukuran kebutuhan pembeli di pasar domestik. Untuk ukuran pasar yang besar itu dapat menciptakan permintaan yang diperlukan untuk mencapai skala efisiensi dan dominasi industri di pasar global. Yang ketiga yaitu industri pendukung dan berkaitan. Jadi di industri pendukung dan berkaitan ini melibatkan keberadaan industri pendukung yang mendukung industri utama. Yang keempat yaitu strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Jadi di strategi, struktur, dan persaingan perusahaan ini pola antara perusahaan bervariasi di setiap negara. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan strategi internasional. Jadi, strategi internasional itu melibatkan dua proses utama, yaitu formulasi strategi dan implementasi strategi. Dalam formulasi strategi, perusahaan menetapkan tujuan dan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer mengembangkan strategi internasional dengan memilih pasar yang akan dimasuki atau ditinggalkan serta cara bersaing di pasar-pasar tersebut. Ya, dalam implementasi strategi, perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Ini melibatkan desain organisasi, tugas, dan tanggung jawab karyawan, serta sistem pengendalian dan proses perusahaan. Yang selanjutnya yaitu langkah dalam mengembangkan strategi. Yang pertama itu membuat pernyataan misi. Jadi, di membuat pernyataan misi ini, kita melakukan mengklarifikasi tujuan, nilai-nilai, dan arah perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT. Jadi dalam melakukan analisis SWOT ini, meliputi langkah-langkah identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan tujuan dan rencana taktis. Jadi dalam mengembangkan tujuan dan rencana taktis ini, digunakan untuk mencapai tujuan strategis dan yang mengarahkan kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang keempat yaitu membuat tujuan strategis. Jadi tujuan strategis ini gunanya untuk mengoptimalkan keunggulan perusahaan dan peluang lingkungan sambil mengatasi ancaman eksternal dan kelemahan internal. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka pengendalian. Jadi dalam mengembangkan kerangka pengendalian ini bertujuan untuk merumuskan sistem dan proses manajemen yang dapat menjaga perusahaan bergerak menuju tujuan strategis. Yang selanjutnya itu ada strategi tingkat perusahaan internasional. Itu terbagi menjadi 3, yaitu strategi multidomestik, strategi global, dan strategi transnasional. Yang pertama yaitu strategi multidomestik. Jadi dalam pendekatan ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada unit bisnis di setiap negara untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Sedangkan untuk strategi global itu lebih menekankan standarisasi produk,
dan pengendalian sentral dari kantor pusat. Untuk yang strategi transnasional itu lebih mencoba untuk mencapai efisiensi global dan kepekaan lokal secara bersamaan. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara untuk memasuki pasar baru. Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar baru. Yang pertama yaitu ekspor dan ekspor langsung. Bedanya kalau ekspor langsung itu perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen atau distributor di luar negeri. Kemudian selanjutnya ada transfer intrakorporasi, yaitu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan afiliasi di luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu lisensi internasional. Perusahaan memberikan izin penggunaan hak kekayaan intelektual dengan tujuan imbalan fee. Kemudian yang kelima yaitu franchising internasional, yaitu sebuah bentuk khusus dari lisensi di mana franchiser memberikan kontrol yang lebih besar kepada penerima lisensi. Kemudian yang keenam yaitu kontrak manajemen, yaitu perusahaan memberikan bantuan manajerial atau jasa spesialisasi kepada perusahaan lain dengan imbalan kompensasi finansial. Kemudian yang ketujuh yaitu kontrak manufaktur, yaitu perusahaan mengoutsourcing kebutuhan manufaktur kepada perusahaan lain. Kemudian yang kedelapan, investasi langsung atau FDI. Perusahaan memasuki pasar internasional dengan memiliki dan mengendalikan aset di negara tujuan. Hal ini memberikan kontrol yang lebih besar dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian yang kesembilan yaitu patungan atau joint venture, yaitu kerjasama bisnis di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk operasi bersama. Kemudian ada cabang yang dimiliki penuh, yaitu perusahaan mendirikan cabang di luar negeri yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan. Kemudian yang ke-11 yaitu operasi global, perusahaan memproduksi dan menjual produk yang seragam di pasar di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada investasi portofolio, yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga di pasar internasional. Next. Selanjutnya yaitu manfaat strategic planning. Yang pertama adalah menciptakan kerangka kerja dalam anggaran perusahaan. Perencanaan strategis itu dapat membantu perusahaan untuk menyusun anggaran yang lebih baik karena perusahaan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang arah bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu melatih dan mengembangkan manajemen. Perencanaan strategis memberikan kesempatan bagi manajemen untuk belajar lebih banyak tentang berbagai aspek bisnis, seperti apa yang terjadi di pasar, siapa pesaingnya, dan bagaimana menghadapi berbagai masalah yang akan muncul. Kemudian yang ketiga yaitu melatih manajemen untuk menjadi visioner. Mereka yang terlibat dalam proses perencanaan strategis harus mampu mempertimbangkan berbagai skenario terbaik dan terburuk yang mungkin akan terjadi, serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan strategis dapat disetarakan dengan pemikiran manajer. Jadi pemikiran manajer seringkali memiliki visi yang idealis dan tidak selalu sesuai dengan arah kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis membantu manajer untuk sejalan dengan strategi yang telah disusun sebelumnya. Next. Kemudian yaitu cara meningkatkan kemampuan strategic thinking. Yang pertama, mengelompokkan tugas menjadi bagian-bagian kecil yang terkelola. Kemudian berhati-hati dalam memilih dan memutuskan perencanaan strategis. Kemudian yang ketiga, menerima feedback dengan baik sehingga untuk membantu perkembangan perusahaan. Kemudian yang keempat, aktif bertanya. Kita bisa mengajukan pertanyaan terkait untuk apa sesuatu dilakukan, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut kemudian dievaluasi dengan tetap memandang fakta yang ada. Dan yang terakhir yaitu hadapi konsekuensi yang akan datang. Hal ini mencakup kesiapan untuk mengatasi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul sebagai hasil dari keputusan strategis perusahaan. Next. Kemudian ciri seseorang yang dikategorikan sebagai strategic thinking. Yang
dikategorikan yang pertama yaitu berpandangan ke depan, berkomitmen, berpemikiran terbuka, fleksibel, berkelanjutan, dan kreatif. Kemudian yang tidak dikategorikan yaitu bergantung pada bimbingan atau arahan orang lain dalam menyelesaikan masalah, seringnya campur tangan dengan urusan orang lain, kurangnya memiliki pemikiran atau tujuan jangka panjang, kaku dan tidak fleksibel, sering merasa puas dan tidak mau belajar, dan mudah ditebak dan mengikuti pola yang sudah ada atau tidak kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Adinda. Untuk materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan strategik internasional. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi manajemen strategik internasional meliputi faktor-faktor domestik dan faktor-faktor internasional. Yang dimaksud dengan faktor-faktor domestik yaitu faktor-faktor yang berasal dari internal suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional yang akan memasuki pasar tujuan bisnis tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor internasional yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internasional yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis yang akan menguasai pasar internasional. Lalu untuk faktor-faktor domestik yang mempengaruhi manajemen strategik internasional meliputi pemerintah di mana perusahaan tersebut beroperasi, mata uang negara tersebut, sistem akuntansi yang berlaku, sistem hukum dan politik yang berlaku, bahasa dan budaya yang cenderung homogen secara komparatif. Sedangkan faktor-faktor internasional yang mempengaruhi manajemen strategik internasional meliputi keterlibatan banyak pemerintah dari berbagai negara, melibatkan banyak mata uang, melibatkan banyak sistem akuntansi, melibatkan banyak sistem hukum dan politik, serta keberagaman budaya dan bahasa dari berbagai negara. Next. Untuk selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategik internasional. Secara umum, dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa. Faktor bahasa memberikan pengaruh terhadap keputusan strategik untuk memasuki pasar suatu negara. Akan lebih mudah memasuki pasar suatu negara yang bahasa nasional negara tersebut termasuk dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Mengingat kedua negara tersebut memiliki luas daerah jajahan terbesar di dunia sehingga negara-negara jajahannya menggunakan kedua bahasa tersebut. Yang kedua ada budaya. Faktor budaya akan memberikan pengaruh terhadap keputusan strategik perusahaan internasional yang akan beroperasi di suatu negara. Contoh budaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi bulan puasa dengan berbuka bersama keluarga yang mengakibatkan pengurangan jam kerja selama bulan puasa. Yang ketiga ada politik. Faktor kestabilan politik akan memberikan pengaruh khususnya terkait keputusan investasi langsung perusahaan internasional di luar negeri. Next. Untuk materi selanjutnya ada elemen perencanaan strategis. Yang pertama ada visi dan misi. Visi adalah bisnis di masa yang akan datang, sedangkan misi adalah dalam perencanaan strategis apa yang perlu dilakukan bisnis serta tujuannya. Lalu yang kedua ada core value. Core value atau nilai inti adalah penjabaran nilai-nilai apa yang dipegang teguh oleh perusahaan. Yang ketiga ada analisis SWOT, yaitu kelebihan, kekurangan, peluang serta ancaman, akan membantu mengetahui tindakan apa yang perlu diambil untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada rencana aksi. Setiap objektif jangka panjang yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya harus memiliki cara-cara untuk mencapainya. Next. Nah, untuk bahasan terakhir adalah tahapan dan proses untuk membuat strategic planning. Yang pertama adalah tentukan goals. Proses membuat perencanaan strategis adalah dengan menentukan goals. Goals bisa ditentukan untuk departemen atau perusahaan tergantung tujuannya. Contohnya, jika ada kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah, maka bisa diketahui bahwa goals dari perusahaan adalah mendapatkan kontrak tersebut. Sedangkan contoh goals untuk departemen lebih berkaitan dengan metrik performa seperti meningkatkan penjualan atau kepuasan konsumen. Sehingga ketika
menentukan goals untuk perusahaan bisa membuatnya secara umum, sedangkan apabila untuk departemen sangat spesifik. Hal ini supaya anggota tim atau departemen paham yang harus dilakukan dan tidak bingung. Tidak hanya itu, goals juga membantu manajer untuk mengarahkan timnya dan mendelegasikan tugas dalam pekerjaan harian timnya. Lalu, yang kedua, kembangkan asumsi. Ketika membuat rencana bisnis, harus mempertimbangkan masa depan. Oleh karena itu, rencana yang harus dibuat berdasarkan asumsi tertentu. Dalam proses perencanaan strategis, kamu harus mengembangkan asumsi internal dan eksternal. Adapun asumsi internal adalah segala hal dan faktor dalam perusahaan yang bisa mempengaruhi masa depan. Beberapa contohnya seperti ekspektasi sumber daya yang dimiliki, peraturan perusahaan yang dibutuhkan dan harus diimplementasikan, bagaimana tingkat manajemen akan merespon rencana yang dibuat. Sedangkan asumsi eksternal adalah segala hal yang berada di luar perusahaan dan dapat mempengaruhi rencana serta bagaimana untuk mencapai target. Contohnya adalah keadaan sosial dan politik, perkembangan teknologi, dan kompetisi dari perusahaan lain. Yang ketiga adalah mencari berbagai cara untuk mencapai target. Memang ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dan target bisnis. Akan tetapi belum tentu berbagai cara tersebut dapat dilakukan oleh bisnis. Karena itu, mencari tahu cara-cara terbaik untuk mencapai target dapat memberikan fleksibilitas ketika mengarahkan tim. Ketika mencari berbagai cara untuk mencapai target, pastikan untuk mengerucutkan opsi ke beberapa pilihan saja. Jika tidak, nanti akan kebingungan untuk memilih solusi yang pas. Pastikan juga untuk mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari setiap cara tersebut, terutama bagaimana setiap opsi dapat berkaitan dengan tujuan bisnis. Yang keempat adalah pilih action plan. Idealnya, rencana strategis yang dipilih adalah yang dianggap paling menguntungkan. Namun sebelum memilihnya, ada beberapa hal yang dipertimbangkan seperti yang pertama, menghindari rencana yang berpotensi membuat bisnis mengeluarkan biaya berlebih. Yang kedua, memilih rencana dengan konsekuensi negatif paling sedikit. Yang ketiga, memilih action plan yang fleksibel dan adaptif. Lalu yang kelima adalah kembangkan rencana pendukung. Rencana pendukung dapat memastikan rencana utama dapat berjalan lancar, sehingga isi dari rencana akan tergantung pada target dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, jika tujuan utama dari bisnis adalah meluncurkan produk baru, maka rencana utama akan berisi hal-hal seperti riset produk, mengembangkan marketing plan, mengatur proses manufaktur produk, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah implementasi perencanaan strategis. Ketika rencana sudah diimplementasikan, maka seorang manajer akan ditugaskan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Manajer pun harus memastikan bahwa anggota tim memahami tanggung jawab masing-masing, serta mendorong mereka untuk punya tujuan yang serupa. Penggunaan tools yang tepat dalam tahap implementasi pun tidak kalah penting demi lancarnya keberlangsungan rencana. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Benny dan teman-teman.